Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Selamat sore untuk family yang masih setia bersama kami tentunya ya. Kembali hadir Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama saya Tari Ailustari dan juga PLN. Nah, hari ini sudah ada dua narasumber kebetulan ya family ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seru ya selama 60 menit ke depan bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Di ruang pendengar gitu kan ya. Ruang pendengar udah kayak zaman dulu banget ya family ya. Nah pastinya untuk hari ini ya family ya, ini ada dua narasumber dari PLN dan kita ini sampai jam 5 sore nanti akan membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu bahaya listrik sekitar masyarakat dan juga promo listrik Electric Life ya. Kita kenalan dulu nih ya family ya sama yang paling cantik tentunya ya dari PLN, ada Mbak Caturahmi Ayudita. Mbak Dita, selamat sore. Hai, selamat sore family. Hai, yang pasti sehat ya. Alhamdulillah. Kita udah lama nggak ketemu ya. Udah sebulan lama, ya. ada sebulanan ya. Karena emang kita ketemunya sebulan sekali ya Mbak iya. ya. Sesuai jadwal. Nah, satu lagi juga ada narasumber kita yang paling ganteng ya. Ini dari PLN juga, sama ada Bapak Vito Ramdhani. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ini yang kedua ya Pak ya? Ya, yang kedua. Yang kedua. Nah, ini adalah narasumber kami, Avemelia, ada Mbak Dita dan juga Mas Vitor. Ini Mas Vitor ini selaku manajer ULP Purwakarta Kota ya. Dan untuk Mbak Dita ini posisinya itu sebagai pejabat pelaksana K3L. Mbak, boleh dikasih bayangan dulu dong sama Avemelia masing-masing pekerjaannya di PLN itu seperti apa aja? Oke. Pertama-tama dari K3 itu singkatannya dulu ya. Nah, itu. Singkatannya apa sih K3 itu? K3 Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, keselamatan berarti di sini job desk-nya sudah jelas. Kita di job desk ini menjaga keselamatan baik pegawai, instalasi listrik dan juga jaringan gitu, semuanya tetap aman dan juga dapat didistribusikan dengan baik di masyarakat tanpa rasa khawatir dan selamat tentunya untuk pekerjanya. Lalu kesehatan ya berarti seputar kesehatan tuh semua jadi job desk kami juga. Oh gitu. Iya, terus kesehatan kerja ya pastinya di lingkungan kerja. Jadi kalau di lingkungan keluarga masing-masing ya. Iya, janganlah ya kalau itu udah ada ya jobnya yang lain. Kalau ini khusus di lingkungan kerjanya ya. Di lingkungan kerja. Oke, terus terus ya kita memastikan di sini pokoknya semua proses bisnis yang dilakukan di PLN itu zero accident, tidak ada kecelakaan kerja gitu. Oke, semuanya jadi sehat, semuanya aman. keselamatan, kesehatan dan tadi satu lagi apa? Keselamatan kesehatan kerja. Nah, itu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu Mbak Dita yang ngurusin di PLN ya. Saya urusin. Nah, kalau kesehatan family ya masing-masing deh gitu ya. Masing-masing. Kalau Mas Vitor nih, kita pengen tahu dulu dong sebagai manajer ya, itu pekerjaannya apa sih kalau di PLN gitu? Ya, karena kita di ULP ya, unit layanan pelanggan, artinya fokus kita itu melayani pelanggan. Oke. Yang berkaitan dengan listrik, ya di dalamnya ada banyak hal, entah itu teknis berkaitan dengan listrik, pelayanan pelanggan, K2 K3-nya juga ada. Penertibannya juga ada. Oke. Jadi kami ada 4 bidang yang di ULP, 1 bidang teknik, 2 bidang PPADM, 3 bidang TE atau transaksi energi, yang keempatnya bidang K2 K3. Oke. Itu di unit kita. Jadi unit layanan pelanggan. Pelanggan. Pokoknya seputar pelanggan Mas Ya. Vitor yang ngurusin ya. Oke, nah seperti itu ya family ya pekerjaan dari masing-masing narasumber kita. Jadi memang banyak juga ya yang dikerjakan ternyata di PLN itu gitu kan. Nah, buat family yang mau menonton secara langsung obrolan kita hari ini bisa dilihat di Facebook kita di Radio Purwakarta. Kebetulan kita sedang live, boleh disapa dulu nih ke kamera family-nya. Halo, yang pasti jangan lupa nanya juga nanti di segmen terakhir seperti biasa ya Mas sama Mbak. Kita akan buka pertanyaan dari our family. Boleh SMS atau WhatsApp di 0812 984 kali 945, dan juga untuk komen di Facebook silahkan langsung aja komen. Nah, Mbak Dita dan juga Mas Vitor, kita pengen tahu nih seputar tema kita kan ini adalah
apa namanya, bahaya ya, bahaya listrik di sekitar kita. Terus juga ada promo nanti. Sebelum ke promo, kita pengen tahu dulu nih, kita sebagai masyarakat gitu kan ya, yang awam banget soal kelistrikan, itu pengen tahu ya bahaya-bahaya yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai itu seperti apa aja. Oke, untuk bahaya listrik sendiri sebenarnya sih kita di PLN itu sudah memastikan semua instalasi listrik itu aman ya, terpasang dengan aman. Tapi tidak ada salahnya juga kita sebagai masyarakat harus waspada karena listrik ini kan tidak terlihat ya, tapi betul. bisa dirasakan dan Nah. juga nanti yang akan dirasakannya juga efeknya itu bisa rendah, tinggi, malahan bisa sampai dengan kematian tadi ya. Jadi makanya harus selalu hati-hati. Namun tadi kita tekankan kalau kami di PLN tetap sudah mempunyai standar untuk keamanan listriknya. Nah, untuk listrik yang berbahaya di sekitar masyarakat itu seperti misalnya contohnya di rumah aja ya. Kalau di rumah itu biasanya suka ada yang konslet gitu ya, biasanya kan gitu. Itu kita lihat dulu sumbernya, misalnya apakah ada peralatan listrik kita yang tidak standar. Nah, makanya untuk peralatan listrik yang tidak standar atau tidak sesuai SNI itu juga bisa dapat membahayakan masyarakat. Lalu misalnya bahaya lainnya itu kita contohnya aja memasang antena listrik tinggi, antena TV tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Nah, sehingga mungkin memasang antenanya itu di dekat jaringan tenaga listrik, misalnya tegangan menengah. Nah, itu bisa berbahaya ketika nanti ada angin atau hujan badai gitu ya, sehingga antenanya nanti mengenai jaringan kami dan akan menyalurkan listrik ke masyarakat, sehingga nanti akan terjadi kesetrum tadi. Listrik itu berbahaya. Jadi tolong jangan memasang antena terlalu tinggi atau dekat dengan jaringan tenaga listrik. Jarak aman 3 meter dari Itu jarak amannya amannya dari round ya. Maksudnya ini mungkin antena, terus di sekelilingnya itu harus bebas hambatan bisa tadi ya 3 meter kurang lebih seperti itu. Lalu yang banyak juga di masyarakat itu biasanya bermain layang-layang nih anak-anak. Bener banget sih. Sekarang udah susah ya lapangan untuk bermain layang-layang. Mungkin karena udah nggak ada lapangan untuk bermain gitu kan ya. Jadi biasanya ada tempat yang kosong, terus padahal itu ada jaringan listrik gitu iya, ya. atau di atas rumah Di atas, di atas rumah nah, ternyata jaringan listriknya dekat. Nah, itu juga berbahaya. Nah, kalau misalnya dia pakai apa sih? Benangnya itu dari kawat ya gitu. Dari kawat terus nanti menyalur ke kita, berbahaya juga, bisa menyalurkan tenaga listriknya dan kesetrum ya, itu berbahaya. Jadi kalau bermain layang-layang cari tanah yang lapang. Nah, gitu. seperti itu. Ini biasanya orang tuanya juga sama suka ikutan. Jangan, bahaya. Jadi ya. kalau bisa jangan deh ya, nggak usah main layang-layang aja Iya. gitu. Nextnya mencantol listrik untuk penerangan. Nah, ini sangat berbahaya ya karena tidak sesuai standar kan. Sudah jelas tidak boleh lah ya mencantol, itu kan perbuatan yang memang akan kita tertibkan juga ya. Oh, kalau gitu. misalnya ya mencantol itu sangat berbahaya, itu jangan dilakukan ya. Kita sekarang mungkin ada SPLU gitu ya, yang di dekat-dekat masyarakat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Salah satunya ada di beberapa titik di Purwakarta. Nah, itu bisa digunakan dibanding mencantol listrik dari tiangnya. Oke. Lalu ada lagi misalnya masyarakat mendirikan bangunan 2 tingkat gitu ya, sampai 2 tingkat, 3 tingkat, tapi dekat dengan jaringan listrik. Nah, itu kita juga harus waspada nih, sedekat apa jaraknya dengan jaringan kita. Jadi jangan sampai lupa gitu ya, udah punya loteng, terus misalnya nongkrong di loteng nih, nggak sadar di situ ada jaringan listrik kita. loh. Ya sudah gitu. Nah, itu tolong diinformasikan ke PLN. Bisa diinfokan ya. Bisa diinfokan ke PLN, nanti kita akan carikan solusinya ya, misalnya untuk pergeseran misalnya tiang, atau misalnya diperlukan rambu-rambu waspada bahaya listrik supaya masyarakat bisa ngeh gitu di situ ada jaringan kita, sehingga pas ada aktivitas, oh iya ada rambunya, berarti jangan mendekat gitu. Oke.
Dan banyak hal lagi lah, seperti misalnya membakar sampah ya di sekitar jaringan listrik, itu tidak boleh. Lalu memarkir truk trailer yang dekat jaringan listrik, itu truk kan biasanya tinggi ya, itu diwaspadai juga, karena takutnya nanti ada kabel kami ya, kabel SR misalnya ya, tertarik oleh si truk itu dan bisa menimbulkan padam listrik ya di beberapa wilayah. Lalu menebang pohon, nah ini yang penting nih, yang sering kita punya pohon di rumah gitu, Sudah tinggi gitu sudah kan tinggi, ya. udah mau dekat ke jaringan listrik. Nah itu jangan ditebang sendiri, itu sangat berbahaya. Jadi bisa lapor ke PLN, bisa melalui PLN Mobile atau bisa PLN Sisi 123. Pokoknya nanti tim kami yang akan membantu menebangkan pohonnya. Cuma-cuma ya, tidak dipungut bayaran. Jadi Tuh. demi keamanan ya, daripada kita naik-naik sendiri udah mah gitu Nah. bahaya, lapor PLN aja. Tuh, Gitu. gampang banget. Jadi ada solusinya ternyata ya. Iya. Dan memang ternyata yang membahayakan itu hal-hal kecil juga banyak sekali di lingkungan kita ya Mbak ya. Di rumah sendiri pun bahkan banyak ya. Banyak. Mungkin salah satunya ketika peralatan listrik kita yang tidak SNI itu, apakah itu harus cepat-cepat diganti? Tadi kan menurut Mbak, ini kalau misalkan seputar perlistrikan, Iya. itu harus SNI loh. Nah, kalau Iya. belum SNI ternyata di rumahnya pas dicek gimana nih? Apakah langsung harus diganti? Ya kalau punya uang ganti aja Nah, gitu tuh. ya. Yang jelas gini, kalau dia sudah ada SNI-nya, berarti dia sudah melalui pengujian keamanan standar gitu. Jadi insya Allah sudah aman gitu, dibanding kita membeli peralatan yang tidak sesuai standar, itu pastinya lama-kelamaan akan berbahaya. Nah, walaupun misalnya tidak berbahaya secara langsung, tapi ketika kita misalnya lengah atau kita misalnya tinggalkan atau apa gitu ya, sehingga menimbulkan panas, kerusakan dan lain-lain, konsleting, dan itu bisa berbahaya untuk keamanan dan kenyamanan kita di rumah tentunya. Oke, seperti itu ya family ya. Jadi utamakan dulu nih si alat-alatnya dulu ya Mbak ya, berarti Iya. ya. Jadi yang paling utama itu adalah Oh iya, alat-alat. kabel-kabel juga dong, Nah. kabel-kabel listrik di rumah itu kan kita harus pakai yang SNI juga, kabel-kabel listrik yang untuk di rumah ya. Oke, seperti itu ya. Jadi memang coba dicek sekarang family apakah masih bagus juga ya. Itu kan juga harus dicek dong Mbak ya, bener nggak? Iya dong. Minimal berapa kali sih kalau misalkan kita harus ngecek instalasi kelistrikan di rumah kita itu? Disarankan 5 tahun sekali lah Mbak. 5 gitu. tahun sekali, lihat-lihat lah ya, kepara. Iya kan Kepara. kita misalnya udah pakai yang kabel SNI, tapi ternyata tikus-tikus di rumah kita tuh berkembang biak dengan sangat cepat gitu, sehingga ngegerogotin kabel-kabelnya, atau kita misalnya tidak pakai pipa di kabelnya sehingga cepat rusak gitu ya. Nah itu juga harus diwaspadai, apakah si kabel-kabel kita masih baik-baik aja atau sudah ada yang Nah. terkelupas gitu. Tuh, jadi buat our family juga ini kita harus rajin-rajin ngecek juga dong kalau gitu ya Mbak ya. Karena kita nggak tahu yang namanya kabel-kabel di rumah kita itu masih bagus atau enggak gitu ya. Iya. Karena kan yang namanya tikus juga suka banget gigit-gigit kabel ya. Ya, tapi nggak usah tiap hari kok Mbak. Nggak Kalau usah, tiap hari, kelamaan. aduh naik turun. Iya, males juga sih gitu kan ya, harus Setiap naik hari. turun ke atas gitu Nggak kan. sebaik itu ya. Iya. Nah tadi Mbak untuk antena itu ya, emang itu antena TV itu emang harus banget 3 meter. Gimana kalau yang di rumahnya udah tanggung nih, deket banget sama jaringan listrik, apakah langsung harus diturunin? Tapi kan nggak bagus Nggak Mbak bagus Dita, ya. nggak cekas gitu. Mungkin gini aja, dipasangnya itu pokoknya jarak aman jauh dari jaringan listrik aja gitu. Jadi kalau misalnya nih di depan halaman rumah kita ada jaringan listrik, ya udah tuh pasangnya di belakang aja gitu, di belakang rumah gitu ya, nggak ada jaringan listrik. Bener, oke. Seperti Pokoknya jangan membiarkan potensi bahaya itu ada di lingkungan rumah kita gitu. Oke, dan juga kalau misalkan tadi di rumahnya banyak banget pohon-pohon yang sudah tinggi semampai, Udah gondrong-gondrong, nah itu tuh harus segera lapor ya, langsung aja gitu ya. minta dipangkaskan. Minta dipangkaskan, dan itu gratis loh family ya, jadi free. nggak dipungut biaya apapun. Jadi daripada membahayakan diri sendiri gitu kan ya Iya. ketika menebang, mendingan langsung aja lapor Iya. PLN ya. Kurang baik apa coba? Tuh ya, jadi bener-bener melayani masyarakat banget Oh ya ya. pasti dong, kita kan emang pelayan masyarakat. Betul. Nah, coba deh dicek pohonnya family udah tinggi belum nih? Jangan-jangan di depan juga udah tinggi ya ternyata. Pohon apa nih Mbak? Ini pohon rambutan nih udah Oh, tinggi pohon juga rambutan.
lumayan, tapi jauh sih ya. Jauh dari jaringan, Jauh aman, dari aman, jaringan aman. aman. Ini khusus yang di jalan-jalan biasanya Iya, pinggir-pinggir jalan. pinggir-pinggir jalan. Oke. Nah, tapi untuk anak-anak kos nih biasanya nih Mas Mbak, terus juga ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di rumahnya sering terus pengen banget ngejaga soal pelistrikan gitu, gimana tipsnya? Tipsnya Heeh, kan pasti kalau misalkan ibu rumah tangga banyak banget ya yang dilakuin, kayak masak, Ya, nonton, terus juga kayak ngecas HP sambil ngecas HP lagi, iya. itu ditumpuk kan biasanya. Ya, Nah, tipsnya pokoknya kita harus peduli instalasi listrik. Itu aja sih kuncinya, peduli, peduli instalasi instalasi listrik. listrik. Misalnya satu ya itu tadi ya, kalau misalnya ngecas atau apa colokin beberapa itu jangan ditumpuk, steker Nah. jangan bertumpuk gitu ya. Jadi kita harus aman, terus gunakan peralatan yang sesuai standar nasional Indonesia. Terus lagi tadi peduli itu yang keduanya, kita tadi selalu cek instalasi listrik minimal 5 tahun sekali untuk keamanannya. Lalu kita jangan kita hindari mendekatkan peralatan listrik dengan benda-benda yang mudah terbakar. Misalnya dekat dengan gas, gorden, ya kertas gitu. Takutnya misalnya ada konsleting, percikan api jadi bisa membakar. Nah, itu bisa berbahaya, menimbulkan kebakaran di rumah. Lalu kita cek lagi steker-steker di rumah kita tuh ada yang udah gosong belum sih gitu kan. Kalau masih bagus berarti masih aman ya. Tapi kalau ada steker di rumah kita yang berwarna sudah kehitaman, itu diganti gitu. Dan kita cek juga ya apakah ada kabelnya yang memang sudah tidak layak. Lalu ya jangan biarkan peralatan seperti TV, setrika, charger handphone tetap dicas gitu, tetap mencolok gitu ya. Apa tuh namanya? Tetap di stop Terpasang kontaknya, ya. terpasang dalam waktu yang lama. Nah, Ya, itu dia. Sehingga itu bisa menimbulkan panas dan bisa menimbulkan bahaya. Jadi kalau udah selesai ngecasnya ya dicabut gitu. Nah. TV kalau sudah tidak ditonton lagi, kita mau berangkat ke kantor, kita cabut aja, jangan terus-terus di colokin terpasang ya. gitu. Apalagi kalau memang ngecasnya udah selesai diambil terus dicolokannya Iya. masih ada, nah itu juga Nah, bahaya itu juga ya. sangat bahaya nanti. Itu sering loh yang terjadi kayak gitu. Coba cek di bawah. Kayaknya nggak ada deh kalau di sini, aman ya, karena kan kita udah sering talk show ya, jadi selalu siap. menjaga ya. Oke, buat our family yang mau bertanya silakan Citar kasih tahu lagi, silakan langsung SMS atau WhatsApp aja di 0812984945, atau kalau mau komen di Facebook boleh langsung aja di Facebooknya Radio Purwakarta. Kebetulan kita sedang live jadi boleh ditonton, dan kita juga sedang live di website kita, boleh dicek di aradio945.com. Nanti kita lanjutin lagi ya. Siap. Abis ini Oke. Citar mau nanya-nanya Mas Vitor soalnya kan Mbak Dita Siap. udah nih gitu kan. Nanti abis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Vitor family ya. Tetap di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Obrolan seru penuh inspirasi. Masih di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN Family ya. Dan kita masih membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu bahaya listrik dan juga promo listrik Electric Life. Nih, kita di segmen 2 masih membicarakan mengenai bahaya listrik ya Mas ya. Nah, tadi kan menurut Mbak Dita nih, kalau misalkan si jaringan listrik itu jangan sampai terganggu ya, harus benar-benar bersih gitu kan. Karena mungkin bisa mengganggu jaringan-jaringannya atau mungkin bisa terjadi bahaya ya. Nah, ini salah satunya mungkin tadi pohon ya. Pohon ini kan biasanya sering banget menjadi salah satu penyebab terganggunya si jaringan listrik. Memang mengapa sih gitu kan ya, kalau misalkan jaringan itu tersentuh pohon gitu Mas, Ya, jadi apa yang akan terjadi? instalasi listrik atau jaringan listrik yang kita kenal itu satu kesatuan ya. Artinya pada saat kita menyuplai listrik itu jalurnya pasti ada. Tidak bisa listrik itu pembangkitnya di Cirata gitu, nyalanya di rumah kita. Pasti memerlukan jaringan kan ya. Betul. Nah, jaringan ini kenapa pohon bisa menjadikan terganggu jaringan kita? Karena pohon ini salah satu penghantar aliran listrik bila dia menyentuh ke jaringan. Oke. Nah, apabila pohon menyentuh jaringan, maka listriknya akan mengalir ke tanah. Jadi pohon itu sebagai media pengalir listrik ke tanah, dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar ya. Tentu saja
dari peristiwa itu PLN menginstruksikan bahwa jaringan itu harus padam Oke. supaya si pohonnya tidak terbakar atau masyarakat sekitarnya juga terkena aliran listrik tadi. Nah, itulah kenapa pohon bisa menyebabkan padam listrik. Karena pohon yang menempel di kawat listrik itu bisa mengalirkan listrik ke tanah. Nah, kalau tidak segera diputus, ya pohon itu bisa terbakar gitu ya. Lama-kelamaan terbakar, yang paling bahaya ya keselamatan manusia itu sendiri atau masyarakatnya di sana. Oke, Gitu jadi mungkin. memang berarti si jaringan itu betul-betul harus steril ya Mas ya? Ya. Dan sistem di pengaman di kita itu jaringan itu bekerja otomatis jika dia merasakan ada gangguan di sisi jaringannya. Misalkan tadi karena kawat layangan yang nempel di tiang, umbul-umbul atau spanduk yang terbang itu dia akan secara otomatis padam. Karena kalau tidak demikian sangat berbahaya bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Gitu sebetulnya. Oke. Nah, terus ini Mas, kalau misalkan kita nih tempat tinggalnya atau rumahnya juga dekat sekali dengan beberapa jaringan listrik ya, atau kayak sutet ya namanya ya, kalau misalkan yang di deket-deket itu atau apa sih? Kan suka ada tuh kayaknya atau itu bahayanya seperti apa sih Mas kalau kita mendekat? Terus juga emang benar ada radiasi-radiasi gitu kalau misalkan rumah kita dekat dengan yang seperti itu? Ya, pada prinsipnya semua jaringan listrik itu ada jarak aman ya. Di kita juga ada jarak aman, artinya kalau kita di luar zona tidak amannya, ya pasti aman. Oh gitu. Nah, asalkan kita tidak di zona yang tidak aman tadi. Jadi semua unsur yang ada di listrik atau di PLN ini pasti ada risiko, ada juga cara menghindari risikonya ya tadi Nah, ya. Kita harus caranya. ada di luar zona tersebut. Ya termasuk terhadap jaringan SUTM yang kita pelihara ini, ya jaringannya harus benar-benar steril di zona aman tersebut itu. Oke, tapi tetap aman berarti ya kalau kita Ya. rumahnya dekat dengan jaringan-jaringan seperti itu ya Mas ya. Ya, dalam konteks dekat ini luar zona saja. Luar zona aja, Ya. tapi kalau ke dalamnya tetap aja Kalau gitu ke dalamnya ya. ya. Karena kita juga sudah perhitungkan kan ya, tidak ujung-ujung masang lah dalam konteks ini ya. Pasti ada pertimbangan, ada satu temuan atau sudah melalui tahapan-tahapan sehingga ya dipasanglah di sana gitu. Oke, jadi aman ya family ya. Selama kita memang tidak masuk ke dalamnya itu ya Mas ya. Karena kan di situ juga ada peringatan kalau nggak salah ya. Betul, Sudah terpampang nyata gitu kan family ya. Nah, terus ini Mas, kalau misalkan nih anak-anak kita nih ya, tadi kan nggak boleh juga main layangan. Terus kalau misalkan nih di rumah kita nih anak-anak kan sekarang lagi daring Mas ya, sering banget dong main handphone gitu kan. Terus kalau misalkan main handphonenya sambil dicas gitu kan family, apakah itu pengaruh juga kalau misalkan kelamaan dicas sambil dimainkan? Ya, jelas sangat bahaya ya. Bahaya di sini di kami itu karena jaringan listrik itu bisa bocor. Oh gitu. Nah, kebocoran inilah yang menyebabkan potensi bahaya. Jadi tadi yang alat menumpuk di stop kontak, kenapa Nah, itu, bisa Mas. bahaya? Karena kalau menumpuk itu bebannya berat, besar. Bisa meleleh tibur percikan karena longgar, percikan ini jadi api, jadi terbakar. Kabel juga ada penampangnya, kekuatan ya. Oh, Jadi kekuatan kabel ini dia misalkan bisa menghantar listrik atau menahan listrik misalkan hanya 10 watt. Nah, tiba-tiba diisi 20 watt itu kan dia bisa putus. oh, Nah, oke. kalau putus sih masih mending misalkan ya, putus dalam konteks mending itu putus ya padam. Tapi kalau dia konslet tidak putus tapi menjadi percikan gitu ya, akhirnya dapat berpotensi menjadi kebakaran gitu. Itu mungkin. Itu makanya banyak banget juga musibah-musibah yang terjadi ketika lama gitu kan ya ngecas Ya. handphone, kan banyak banget tuh ya Mas ya di berita gitu kan. Sampai semalaman gitu kan ya di samping kita tidur ngecas handphone, dan itu ternyata bahaya banget ya. Oke, dan mungkin itu salah satunya tidak SNI juga kali ya. Betul. Mungkin instalasinya ya harus ber-SNI ya, supaya memang sudah dijaminkan oleh lembaga pelindungan bahwa yang ber-SNI ini resiko keamanannya lebih terjaga dibandingkan yang tidak SNI, itu saja sebetulnya. Oke, nah terus nih Mas, kan kita memang harus rutin banget untuk ngecek instalasi listrik di rumah kita ya, minimal tadi 5 tahun sekali ya. Nah, apakah itu harus dilakukan oleh diri sendiri atau mungkin
harusnya dilakukan oleh orang yang profesional. Ya, konsultasi ke kami terbuka di unit layanan, mau itu masalah instalasi, mau itu masalah tentang kelistrikan, kita bisa konsultasi di kantor PLN, atau kalau perlu kontak center 123 atau PLN Mobile. Silahkan, ada keluhan apapun yang berdasarkan listrik, gitu. insya Allah kita akan layani dengan maksimal ya, sehingga pelanggan tidak perlu tadi ya repot-repot sendiri gitu. Nah, Nah, karena kan nggak ngerti juga ya, biasanya ya. Karena ya kami di sini di PLN konsen ke pelayanan, di mana dalamnya itu ya ada masalah pribadi tentang instalasi listriknya milik pelanggan. Oke, asalkan jangan masalah pribadi kehidupan ya Mas ya. Kalau soal listrik mah boleh langsung aja konsultasi ke PLN gitu kan, family ya. Ya biasanya sederhananya biasanya kalau alat elektronik atau instalasi yang sudah berumur, tagihan rekening listrik bisa tambah besar. Oh, itu juga mempengaruhi. Nah, mempengaruhi ya. Wah, ini yang ada penting di nih, masyarakat penting ya. nih. Biasanya saya pakai AC tetap setengah PK gitu. benar. Pas awal-awal beli kayak lemari es itu saya bayar biasa 100.000 misalkan, tiba-tiba udah 3 tahun 2 tahun kok jadi naik padahal saya nggak berubah gitu. Nah itu bisa jadi karena alat-alat elektronik yang ada di rumah itu sudah membutuhkan daya yang lebih besar dari pada speknya yang tertulis atau yang pada awalnya datang dari pembelian awal gitu. Itu terjadi ya sebetulnya semua alat juga sama ya, ada umurnya, ada usianya, ada kebutuhannya, dan itu biasanya yang tidak disadari oleh pelanggan. Oh. Nah, termasuk di kabel juga, kenapa 5 tahun sekali, maksimal 10 tahun sekali harus diperiksa ya tadi, karena penampang ini ada batas, ada umurnya ya. Kalau dia terlalu panas, sering panas, ya dia juga memuai, kalau di kita dikatakan jadi rugi. Ya, rugi di kabel. Kalau rugi di kabel PLN jadinya susut ya. Susut itu energi yang hilang. Tapi kalau di pelanggan ya jadinya tagihan. Merasa nggak dipakai tapi tagihannya gede gitu. Nah, Padahal listriknya itu ngalir di mungkin ya kabel. Mas ya. Mungkin salah satunya itu. Nah, biasanya sih pelanggan itu sering banget ngeluhin soal tagihan ya. Dan kenapa sih tagihannya setiap bulan membengkak? Coba deh dicek lagi di rumahnya gitu ya, apakah semua instalasi listriknya masih muda ataukah sudah tua? Karena tadi ya Mas ya, betul. Yang sudah tua itu ternyata bisa mempengaruhi tagihan, family ya. Bisa jadi tagihannya makin lama makin naik berarti Mas ya? Ya tergantung alatnya ya. Oh, tergantung alatnya. Kalau jenisnya seperti pemanas mungkin ya. Oh gitu. Ya, karena makin lama dia makin panas. Panasnya bagus itu energi listriknya makin besar penggunaannya tentu saja ya. Okay. Apalagi yang otomatis, yang dulunya otomatis, tiba-tiba jadi manual. Bener-bener. Nah, misalkan kan kayak, mohon maaf, jet pump misalkan ya. Biasanya saat penuh dia ngetrip sendiri. Ini ngisi tergantung kita. Kalau kita ingat padamkan, kita padamkan. Kalau nggak ingat ya terus nyala gitu ya, akhirnya tagihan listriknya jadi besar gitu. Nah, seperti itu tuh. Jadi ada bayangan lagi kan family. Jadi ayo udah dicek ya sekarang ya. Siapa tahu kan memang harus dicek gitu kan. Nah, ini mengenai bahaya juga mungkin ya. Tadi kan seputar jaringan listrik nih Mas ya. Dan mungkin juga kita sebagai manusia gitu kan ya. Mungkin ada juga beberapa kegiatan yang harus kita hindari untuk bisa menghindarkan diri dari jaringan listrik bahaya gitu. Apa sih Mas kegiatan yang harus kita lakukan supaya tidak mengganggu jaringan listrik? Ya ada yang sering ya bahaya listrik di lingkungan masyarakat. Nah itu Mas. Yang pertama ya jangan masuk atau mendekati gardu PLN ya. Gardu PLN-nya itu ya. Karena menghindari itu. Yang kedua bahaya adanya jaringan kabel atau PLN yang putus. Ini juga berbahaya jika menumpangkan itu di lapangan. Silakan langsung komunikasi ke PLN. Jadi jangan diamankan sendiri gitu ya. Mentang-mentang ini hanya kabel PLN dipinggirkan, padahal takutnya di sana masih terdapat arus listrik atau tegangan listrik sehingga bisa berakibat bahaya juga buat masyarakat itu. Banyak kayak gitu tuh. Ya, terus ada yang menjemur atau mengangkat jemuran di atas ya. Ini juga aduh, merasa tersindir. ya. Atau menjemur di kabel listrik ya. Jangan sih kalau itu. Itu kalau Cetar udah tahu sih Mas, nggak boleh. Ya. Terus ada juga yang pasang PJU mandiri gitu ya. Gitu. Di lingkungannya gitu. Ya tadi dia ngambil langsung dari jaringan PLN tanpa pembatas atau tanpa tanpa jaringan yang benar gitu ya. Jadi sehingga dapat menimbulkan kebocoran dan itu juga berbahaya bagi lingkungan sekitar. Wah, tuh nggak boleh ya family ya. Itu namanya mencuri kan Mas ya? Ya,
Nah, itu kalau misalkan ketahuan gimana Mas? Apakah ada sanksi yang akan diberikan? Jelas ada sanksi sesuai yang diatur oleh PLN. Di kita itu kalau di namanya penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL itu ada 4 jenis sanksi ya. Yang pertama sanksi pencurian daya, biasanya ngelos ya. Kontraknya 450 tapi pengen pakai listrik 900 Nah, secara ilegal gitu dia. banyak loh, Mas. Nah, hanya ganti pembatasnya saja gitu. Itu golongannya P1, ada lagi P2, P2 itu meterannya supaya tidak muter gitu. Dia longgarin gitu kan. Oh ya. bisa itu. Biar lambat. Diakalin gitu ya. Oh, Diakalin nah lo supaya hati-hati lambat. loh family nanti kena penertiban loh. Ya. Ada lagi golongan P3 itu sambung langsung dari atap rumah tidak melalui kWh meter gitu ya. Oke. Misalkan buat ngelas pagar dan lain-lain itu ya karena nggak kuat listriknya malah ngambil listrik di luar ketentuan. Dan yang terakhir ada yang golongannya P4 atau penggunaan listrik secara ilegal, dia bukan pelanggan tapi pakai listrik gitu. Nah itu dari ada mana ya di itu ya? ya. Jadi lebih baik mungkin langsung lapor aja kali ya. Ya, kalau menemukan satu lain hal mengenai listrik, baik itu keselamatan atau layanan kami, silakan langsung menghubungi PLN. Oke, nah seperti itu ya family ya. Jadi hati-hati nih buat our family, jangan sampai cara-cara yang tidak baik itu dilakukan, apalagi menghalalkan segala cara ya. Walaupun kita memang pengen banget yang lebih gitu kan ya, tapi nggak ada salahnya untuk kita mengambil langkah yang baik ya Mas ya. Betul. Seperti itu. Tapi itu ada sanksi pidana nggak sih Mas? Kalau misalkan, Sejauh ini aduh jadi nggak ada. takut nih. Kalau misalkan, aduh aku ngerasa bener deh tadi apa yang Mas Vitor omongin, tapi mau lapor tapi takut, gimana Mas? Ya kita sebetulnya pada prinsipnya apa yang dibentuk oleh PLN baik itu namanya penertiban ataupun pelayanan tujuannya lebih mengutamakan kepada keselamatan masyarakat dan juga pribadinya pelanggannya. Karena kalau melakukan hal-hal yang di luar prosedur itu bahayanya ke masyarakat itu sendiri atau ke pribadinya gitu. Itu saja sih sebetulnya. Makanya di kita dikatakan penertiban pemakaian tenaga listrik. Jadi hanya menertibkan yang tidak sesuai gitu ya. Kalau yang sesuai ya biasa-biasa aja. Udah gitu aman ya. banget lah Udah ya. aman, Siap. Nah seperti itu ya family ya penjelasan mengenai bahaya listrik. Itu tadi yang paling utama yang kita bahas ya di awal sampai detik ini. Lalu nih Mas ya, sesuai dengan tema kita ini ada juga kan promo listrik Electric Life yang akan disampaikan sama pelanggan. Nih mungkin momen yang ditunggu-tunggu sama our family nih Mas Vitor ya, sama Mbak Dita, karena yang namanya promo pasti dia langsung wow gitu ya. Apa nih promo dari PLN? Pengen tahu, siapa tahu ada tambah daya gratis. Ya, jadi Atau mungkin diskon gitu kan, pengen tahu dong Mas promonya dari PLN. ya promo ini sebetulnya promo Super Electric Life ini perpanjangan ya. Jadi perpanjangan dipanjangin lagi sampai dengan tanggal 30 Juni. Jadi memang ada diskon, Mbak. Ada diskon. Jadi ada diskon. Jadi misalkan kalau di rumah dayanya 450 tadi ya, daripada ngotak-ngatik pembatasnya supaya jadi daya 2200, itu lebih baik ikuti promo tambah daya ini. Jadi hanya dengan 202.100 rupiah, itu bisa mengajukan permohonan daya listrik dari 450, 900, 1300 sampai ke 22 sampai 11.000. Jadi kalau kita di rumah daya 900 ingin ke 22, kalau tidak mengikuti promo ini kan rupiahnya lumayan, hampir sekitar 1.300.000-an lah. Mahal banget, bisa Ya. dapat satu kulkas yang Ya, kecil. tapi kalau ikut promo ini itu hanya 202.100 rupiah. Itu sekalinya belanja ya Kayak kayaknya beli ya. pulsa ya. Nah, Puasa. persyaratannya juga menguntungkan bagi pelanggan. Oh gitu, Jadi apa sih Mas? pelanggan silahkan belanja alat-alat elektronik minimal serupiah 200.000 rupiah. Jadi di kami sudah ada beberapa toko yang bekerja sama untuk mendapatkan vouchernya. Di Bukalapak juga ada, di Tokopedia, di Edge Hardware, di toko-toko lokal juga ada. Jadi di Purwakarta ini ada toko Trijaya, toko Garuda, toko Hasna, sama Crisbo, dan juga toko Bintang ini voucher-voucher kita ada. Bagi toko yang mau bekerja sama juga untuk voucher ini, monggo silahkan hubungi PLN. Oh bisa Mas Ya, ya. bisa ya. Jadi tujuannya sebanyak-banyaknya memanfaatkan promo Super Electric Life ini untuk membantu pelanggan menggunakan listrik secara leluasa ya. Jadi tidak cepat-cepet lah gitu ya. Pakai setrika harus dicabut dulu. Nah itu Kompor itu ya. ribet ya. Ya. Jadi kayak gantian itu kan pusing ya. Ya.
dengan daya yang maksimal, karena pemakaian KWH tadi tergantung pemakaian listrik juga ya. Daya ini hanya pembatas saja. Kalau pemakaian tergantung daripada yang digunakan oleh sisi pelanggan. Jadi lebih baik dayanya diperbesar supaya penggunaan listriknya lebih leluasa. Oke. Tuh, Jadi bayarnya cuma 2.100 aja ya Mas ya. Ya. Tapi harus membeli dulu gitu Produk produk elektronik, elektronik di beberapa toko yang sudah ditunjuk gitu ya. Kalau di Betul. Purwakarta, terus juga ada di e-commerce juga Ada, ada ya. di e-commerce juga Tokopedia, Bukalapak juga ada gitu karena family ya. Dan biasanya tuh kadang-kadang pelanggan tuh berpikirnya gini ya, itu tambah dayanya semakin besar pasti KWH mahal, rupiahnya juga Tagihan. lebih mahal, tagihan lebih mahal. Padahal sebetulnya untuk daya yang 1.300 ke atas itu udah sama. Oh sama. Misalnya Misalnya 900 nih misalkan Eh, ke 1.100. ke 1.300. Oh, 1.300. 1.300 itu sama, misalnya KWH Rupiah KWH-nya rupiahnya. sama. Misalnya dari yang 2.200, terus yang berapa 3.500 itu sama, rupiah per KWH-nya tuh harganya sama. Mungkin yang jadi tinggi itu karena kita Penggunaannya. penggunaannya. Nah, kita Penggunaannya. bisa mengontrol di penggunaannya itu, atau mungkin bisa pakai token, bisa. Ya. Oke, jadi memang nggak ngaruh sebenarnya ya kalau tambah daya, tambah tagihan nggak tetap Nggak, tetap rupiah ke KWH-nya pemakaian aja sama ya. saja harganya. Dan mungkin kenapa bertambah ya? Mungkin pemakaiannya udah ngerasa tambah daya gitu kan ya, terus segala macam dipakai. Nah, itu mungkin Iya. salah satunya ya. Jadi Betul. nggak ngaruh ya Mas Mbak ya untuk tambah daya. Itu nggak ngaruh ketagihan. Dan ayo ini promonya sampai bulan Juni ya Mas ya. Betul, sampai Sekarang akhir akhir. Juni. Akhir Juni 2021 itu cuma bayar 200 ribuan aja. Coba family bayangin udah bisa tambah daya daripada ngejepret terus, bener nggak Mas? Betul. Nah, nanti peralatan elektronik di rumah juga potensi rusaknya semakin tinggi kalau Oke. misalnya ngejepret terus ya. Hmm. Itu juga sama, bahaya juga gitu untuk sering jepret-jepret. Nah, daripada seperti itu terus gitu kan ya bikin pusing, mending langsung aja tambah daya. Ini langsung ke PLN datang atau gimana nih Mas, Tidak. Mbak? Jadi PLN memudahkan ya. Artinya pelanggan tinggal install saja New PLN Mobile. Nanti di sana ada fitur-fitur yang diantaranya ada fitur pengajuan tambah daya. Nanti tinggal masukkan vouchernya, daftarkan di rumah, bayar melalui PPOB online atau mau SMS banking. Itu PLN nanti tinggal datang, pasang, tidak memungut biaya lagi. Oke. Apalagi lagi pandemi gini ya Mbak, kita Takut. nggak harus pergi ke kantor PLN. Jadi kita semakin memudahkan, bisa via telepon juga, sisi di call Boleh, center nanti kita 123 bantu. bisa. Jadi pokoknya nggak harus ke kantor PLN lah, bisa di mana aja. Oke, nah salah satunya tadi mendingan langsung aja download gitu kan tadi Ya. PLN Mobile-nya New itu PLN ya. Mobile, ya, betul. Penting banget ya. Ya, Kenapa karena- sih? Kenapa sih? Mbak Cetar udah belum? Udah dong. Jadi di- Citar tuh kenapa harus ngedownload PLN Mobile? Karena biar tiap bulan itu langsung cek tagihan itu yang utama Iya ya. dong. Ya. Soalnya segala macam ada di situ, air. Betul. Ada sekarang itu ada yang webcam di mana catat meternya jika Bapak Mandiri. Ibu masih KWH biasa ya. Yang petugas kami misalkan sulit masuk karena KWH-nya di dalam, itu ada catat meter mandiri sekarang ya. Tinggal gitu. kiriman saja angkanya dari tanggal yang sudah kami tentukan di atas tanggal 24 sehingga nanti ya sama pelanggan pun lebih peduli, tidak hanya di KWH yang pasca, yang prabayar juga bisa Sama, melakukan ya. swab cam seperti itu. Oke, jadi bisa dicek sendiri gitu kan Betul. ya, secara mandiri. Nah, seperti itu family. Jadi jangan lupa juga download PLN Mobile, itu gratis banget asalkan ada kuota ya Mas Mbak ya. Langsung aja karena di situ juga banyak banget ya untuk keuntungan ketika kita mendownload PLN Mobile itu ya. Betul, Tadi betul. bisa cek tagihan bulanan, terus juga mungkin bisa konsultasi gitu kan, kritik saran itu bisa ya. Bisa. Pengaduan, keluhan pelanggan bisa. Nanti juga ada pemberitahuan apabila di lokasi pelanggan tersebut sedang ada pemeliharaan jaringan akibat padam. Biasanya kan ini padam kenapa, nanya-nanya ya. Bertanya-tanya gitu Nah, kan. kalau ya. sudah download ini, jika di lingkungannya ada padam yang terencana, dia akan kasih notif bahwa di lingkungannya sedang melakukan pemeliharaan listrik. Oke. Jadwal. Jadi udah lengkap banget ya. Betul, Oke, betul. terima kasih. Ini udah banyak banget yang nanya, beberapa ada berapa ya? Ada 1 juta ada. Ada 1 juta ya, adalah ya. Nanti kita bahas. Pokoknya sekali lagi buat our family, nanti di segmen terakhir Mbak Dita dan juga Mas Vitor untuk sore ini udah siap banget menjawab pertanyaan dari our family. Jadi
silahkan seputar kelistrikan boleh diajukan pertanyaan sore ini mumpung ada mereka berdua nih ya family ya. Mau seputar tagihan atau mungkin keluhan boleh ya Mas ya? Boleh tuh, silakan langsung aja SMS atau WhatsApp di 0812984945 atau boleh juga komen di Facebook Radio Purwakarta. Ini ada banyak yang setia menonton di Facebook kita, tapi ayo dong komen, siapa tahu gitu kan family ya. Ada keluhan hari ini langsung aja ditanyain. Cus, nanti kita lanjutin lagi ya Mas ya, Mbak. Siap. Tetap di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Waduh, nggak kerasa 6 menit lagi loh kebersamaan kita Mas, Mbak. Tapi kita masih beberapa menit lagi lah bisa untuk menjawab ya. Ya Mbak ya, udah siap untuk menjawab pertanyaan Insya Allah kita hari ini. Ini ada 2 juta yang bertanya ya. Waduh, sampai besok nih. Enggak sih, sekarang juga selesai kayaknya ya. Nah ini ada Mama Raihan dulu yang paling pertama bertanya nih ya. Teh Cetar mau tanya nih, katanya sebetulnya jangan ke Cetar ya tanyanya, ke Mas Vitor sama Mbak Dita aja. Nah ini mau tanya kenapa ya kalau tetangga saya nyalain mesin jet pump, jet pumpnya ke lampu rumah saya berkedip-kedip terus sampai tetangga saya matiin jet pumpnya baru lampu rumah saya stabil lagi nggak berkedip-kedip. Mohon solusinya, pokoknya salam buat semuanya. Oke, kenapa tuh Mas? Katanya tetangganya kalau misalkan nyalain jet pump itu sering banget lampu rumahnya Mamah Raihan berkedip-kedip. Ya baik, terima kasih Bu ya. Sebelumnya mohon maaf atas pelayanannya, itu sudah jadi konsen kami. Karena sempat di awal tadi kami jelaskan bahwa instalasi listrik itu satu kesatuan ya. Artinya tetangga ibu ataupun yang ada di deretan itu menggunakan dari sumber listrik yang sama. Nah jika tadi yang terjadi di ibu memang seperti itu memang salah satu hal yang sering terjadi ya. Jika ada jaringan kami yang kurang bagus di sisi penampangnya atau kurang bagus di sisi sambungannya sehingga mengakibatkan kedip. Nah, baiknya untuk solusi yang ibu nanti laporkan saja nomor pelanggannya melalui call center PLN 123 atau melalui New PLN Mobile. Nanti kami akan tindak lanjuti ke lokasi ibu biar lebih tahu apa sih yang menjadi penyebab sebenarnya di lokasi tersebut ya. Itu saja mungkin Bu ya. Kami harus ke lapangan dan kami harus ukur oleh petugas sehingga benar-benar solusinya itu ada dan bisa diselesaikan keluhannya. Oke, jadi memang harus melaporkan gitu ya Mas ya intinya. Jadi kalau misalkan pengen tahu solusinya seperti apa, karena kan ini nggak bisa dilakukan secara awam ya, untuk pemberian solusinya. Jadi harus dicek dulu ya Mas ya, harus Nanti dicek kita cek dulu. ke lokasi ibu. Nah seperti itu, Mama Raihan boleh langsung aja ke call center tadi ya 123 Ya, atau mungkin New kalau PLN Mobile saja. boleh ya ke situ ya. Iya. Oke, nah terima kasih Mama Raihan sudah jelas ya penjelasan dari Mas Vitor. Lalu juga ada Dadan ini dari Kampung Tegal Junti katanya ya mau bertanya apabila MCB pada KWH meter PLN sering turun karena kurang daya dan harus segera menambah daya listrik supaya tidak cepat rusak dan akibat sering mati ini tiba-tiba sering menyebabkan kerusakan pada barang elektronik saya. Sehingga apakah betul harus segera mungkin menambah daya listrik? Betul. Sangat betul. Karena Sangat betul, salah ya. satu solusi untuk menggunakan listrik tanpa batas itu ya dayanya harus besar. Supaya tadi pemakaiannya bisa maksimal. Alat-alat elektronik yang ada di rumah juga tidak merasakan sering padam. Karena kalau padam terus-terusan itu selain dari sisi rentan umur elektroniknya tadi berpengaruh juga ke tagihan listrik lagi. Nah, balik lagi Ya, ya. balik lagi Itu karena juga mempengaruhi ya. ya tidak jauh daripada misalkan Mbak atau yang ada di rumah ini menggunakan motor ya. Kalau sering padam dinyalain lagi manual, dinyalain lagi itu lebih membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan yang stabil nyala gitu. Nah ini sama di listrik juga ya. Kalau dia stabil penggunaannya, stabil juga listriknya, terhadap pemakaian KWH-nya juga akan stabil berbanding yang sering padam. Makanya untuk menghemat energi salah satunya hindari penggunaan mesin pompa otomatis. Jadi gunakan toren ya. Jadi kalau toren itu kan
pompanya 1 jam nyala, airnya penuh untuk 1 hari. Tapi kalau menggunakan tadi pompanya otomatis, hanya pada saat digunakan nyala, tidak digunakan berarti, dan terus-terusan seperti itu juga berpengaruh ke tagihan Aduh itu di listriknya. rumah cetar loh kayak Ya, gitu. makanya nanti untuk konsultasi hemat energi dan lain-lain mangga ke PLN. Oh gitu. Ya, Oke oke nanti oke. kita carikan solusinya ya. Ternyata itu nggak baik ya. Oke, dan itu bisa mempengaruhi tagihan ya. Gimana? Pantesan mahal terus, ternyata itu penyebabnya. Mending langsung beli torrent kalau gitu ya. Nah, betul betul. Jadi buat our family itu juga sangat mempengaruhi ya. Kalau misalkan daya apa namanya sering banget mati gitu kan ya, karena kurang daya, itu bisa jadi juga membahayakan elektronik, terus juga membahayakan tagihan kita setiap bulannya. Jadi hati-hati. Ya udah, mendingan sekarang aja gantinya ya Mas ya, mumpung Betul, bulan betul. Juni Mumpung masih ada promo gitu kan. Iya. Itu ada maksimal pembelian nggak sih supaya dapat promo itu Mas? Kalau maksimal nggak ada. Oh, nggak ada, apa Kalau aja minimal, pokoknya? Oh, minimal. 200.000 alat elektronik ya. Oke. Bapak mau beli kipas, mau beli lampu atau apa mesin cuci, lemari es, dapat voucher untuk promo tambah daya. Itu bisa digunakan sampai dengan tanggal 30. Sampai tanggal 30 Juni ini. Ayo langsung dipakai promonya ya Mas Dadan supaya bisa nambah daya. Sekali lagi nambah daya ini juga tidak berpengaruh ke tagihan nanti bulan depannya ya. Pokoknya setiap bulan tidak berpengaruh ya kalau misalnya kita pengaruh nambah daya. tagihan tergantung pemakaian. Nah, pokoknya tagihan itu tergantung pemakaian ya Mas ya. Ya. Ya udah Mas, udah jam 5 sore, nggak Ya. kerasa sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain lagi, tapi nanti deh disimpan dulu ya. Terakhir deh, apa yang mau disampaikan sama our family ini dari Mas Vitor dan juga Mbak Dita? Oke. Dari aku dulu. Oke, boleh. Dari aku ya, karena aku ada di bidang K3 ya, yang pasti kita nggak bosen-bosen nih buat nyapa family semua, untuk selalu mengingatkan kita peduli instalasi listrik di rumah, peduli juga keselamatan dalam kenyamanan menggunakan listrik, baik itu di rumah atau di lingkungan sekitar. Apabila menemukan potensi bahaya tentang kelistrikan di sekitar kita, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke PLN. Misalnya kita lihat tiang miring, misalnya ya, membahayakan kawat listrik yang menggantung rendah gitu, melorot gitu ya, kabelnya sudah melorot, lalu ada yang terkelupas atau pemangkasan tadi ya, ranting pohon sudah dekat dengan jaringan listrik atau pencurian listrik dan lain-lainnya. Pokoknya segala hal yang berpotensi membahayakan masyarakat itu bisa dilaporkan ke PLN melalui call center 123, PLN Mobile, atau mungkin Instagram @plnpurwakarta. Kami siap membantu. Pokoknya misi kami itu kita menggunakan listrik dengan aman dan nyaman. Oke. Terakhir dari Mas Terakhir Vitor ada dari nggak? Kami ingatkan tanggal bayar listrik tentu saja ya. Oh iya, udah mau tanggal 21 ya? Iya, mau tanggal 21. Oke, 13 hari lagi loh. Untuk pembayaran rekening listriknya. Nggak kerasa ya? Ya, harapan kami ada satu, di mana kami sebagai insan PLN dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian pelanggan yang berbisnis dengan PLN atau yang menjadi pelanggan PLN ini dapat sangat mudah mendapatkan layanan dari PLN. Artinya dengan aplikasi PLN Mobile, dengan langsung kontak center, dengan datang langsung ke PLN, kami harapkan layanan kami bisa memberikan layanan yang sangat maksimal untuk pelanggan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Vitor Ya, sama-sama. dan juga Mbak Dita, udah lengkap banget ya apa yang disampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dipakai ya promo tambah dayanya ini, cuman 200 ribuan aja udah bisa tambah daya. Terima Kapan kasih. lagi? Kapan lagi tuh? Takut-takut nanti bulan depan malah naik lagi. Nyesel deh Bahaya. nanti. Ya udah deh. Terima kasih banyak untuk our family yang sudah menyimak orasi kita bersama PLN hari ini. Boleh say goodbye dulu sama pendengar dan penonton kita. Terima kasih banyak untuk our family. Tari Elustari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik bagus tanpa kuota. Cuma di radio